so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us on the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. Selamat datang Mbak Febri di ruang Pancasila, tempat kita ngobrol tanpa basa-basi soal nilai yang sering kita hafal, tapi tidak selalu kita hayati. Di ruang ini kita mencoba memaknai kembali 5 sila, bukan sebagai simbol, tapi sebagai laku hidup. Karena apa artinya Pancasila jika tidak menuntun cara kita bersikap? Apa gunanya hafal sila-sila kalau jari kita masih ringan membuli orang di medsos? Hari ini kita akan bicara tentang suatu yang dekat dengan semua orang, tapi justru sering dilupakan, yaitu pendidikan Pancasila di era sekarang. Bersama saya sudah hadir Mbak Febri, seorang narasumber yang tidak hanya mempelajari Pancasila, tapi mencoba menerapkannya dalam keseharian sebagai generasi muda. Dia seorang mahasiswa, pekerja keras, dan aktif di beberapa kegiatan sosial. Wah bener, sangat betul. Saya sambut Mbak Febrianti. Selamat datang Mbak Febri. Terima kasih Mbak Naja, senang bisa diajak ngobrol, berjuang. Mbak Febri, saya mau langsung tanya hal paling sederhana sekaligus paling penting ya. Dari pengalaman Mbak Febri sendiri, pendidikan Pancasila di sekolah dan kampus itu seperti apa sih? Hidup atau cuma formalitas? Kalau jujur ya Mbak ya, kebanyakan formalitas. Kita hafal sila-sila Pancasila, tapi tidak pernah benar-benar diajak memahami konteksnya. Belajarnya sering cuma teori, tanpa menyentuh realitasnya. Itu Mbak. Jadi Pancasila hanya menjadi materi ujian pilihan ganda ya Mbak? Iya Mbak, padahal hidup kita kan isinya bukan pilihan A, B, sama C saja ya Mbak ya. Tantangan moral di dunia nyata itu jauh lebih kompleks daripada soal ujian di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Dan ketika dunia digital makin ramai, nilai Pancasila seperti kehilangan panggung ya Mbak? Betul, yang viral sering justru pertengkaran, bukan persatuan. Yang cepat menyebar sering justru hoax, bukan hikmah. Kalau kita lihat sekarang dunia berubah sangat cepat, apa nilai Pancasila masih relevan menurut Mbak Febri? Menurut saya justru lebih relevan dari sebelumnya, tapi sayangnya nilai-nilai itu tidak diupdate secara penyampaiannya, Mbak. Dan ketika dunia digital makin ramai, nilai Pancasila seperti kehilangan panggung ya Mbak? Betul, yang viral sering justru pertengkaran, bukan persatuan. Yang cepat menyebar sering justru hoax, bukan hikmah. Kalau kita lihat sekarang dunia berubah sangat cepat, apa nilai Pancasila masih relevan menurut Mbak Febri? Menurut saya justru lebih relevan dari sebelumnya, tapi sayangnya nilai-nilai itu tidak diupdate secara penyampaiannya, Mbak. Misalnya kita bicara toleransi ya, Mbak. Tidak pernah diajarkan bagaimana bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat di media sosial. Padahal itulah keseharian kita, Mbak. Jadi masalahnya bukan Pancasilanya, tapi cara kita mengajarkannya. Sangat betul, dunia berubah, cara belajar berubah, tapi cara mengajar Pancasila itu masih terlalu kaku. Kamu sebagai generasi muda, apa contoh tantangan yang membuat
Pancasila terasa semakin penting? Tantangannya terbesar menurut saya itu polarisasi, Mbak. Orang gampang sekali terpecah hanya karena beda pilihan, beda pandangan, beda selera, bahkan kadang komentar lebih tajam daripada fakta yang dibahas. Kebutuhan akan persatuan dan kebijakan jadi terasa jauh lebih mendesak ya. Betul, kalau tidak kita akan sibuk bertengkar daripada membangun. Kalau Mbak Feby sendiri diberi kesempatan mendesain ulang pendidikan Pancasila untuk generasi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Untuk mendesain ulang pendidikan Pancasila ya untuk generasi sekarang, generasi Gen Z ya Mbak. Iya, Mbak. Yang pertama itu akan diskusi kasus nyata. Saya akan mulai dari kasus sehari-hari, Mbak. Bagaimana menghadapi perbedaan pendapat di kelas, bagaimana merespon hoax, bagaimana bersikap ketika melihat teman dibully. Itu semua bagian dari Pancasila, hanya saja jarang dibahas. Anak muda lebih banyak belajar dari TikTok ya dibanding buku teks itu. Iya, betul sekali, Mbak. Karena itu Pancasila harus masuk ke ruang digital. Bukan dalam bentuk ceramah, tapi konten yang relate, ringan dan mudah dipahami oleh anak-anak Gen Z yang sekarang, Mbak. Tapi ini masalah besar kita juga sih. Seringkali orang dewasa bicara soal adab, tapi perilaku Tapi ini masalah besar kita juga sih. Seringkali orang dewasa bicara soal adab, tapi perilaku mereka sendiri jauh dari adab. Setuju, Mbak, setuju. Pendidikan Pancasila tidak akan berhasil kalau hanya siswa yang diminta berubah. Guru, orang tua, lingkungan sekitar kita juga harus berubah. Kalau tidak, pesan yang sampai jadi berantakan. Intinya Pancasila itu harus terasa, bukan hanya terdengar, harus terlihat dan dirasakan, bukan sekedar dihafalkan saja. Baik, sebelum kita tutup nih, saya minta satu kalimat dong dari Mbak Feby. Apa arti Pancasila bagi seorang anak muda hari ini? Bagi saya, Pancasila itu bukan slogan atau simbol. Pancasila itu pengingat bahwa negara ini itu dibangun oleh banyak perbedaan, dan tugas kita adalah menjaga perbedaan itu tetap harmonis. Kalau kita kehilangan Pancasila, kita kehilangan arah. Terima kasih Mbak Feby. Pancasila memang tidak hanya perlu dihafal, tapi juga dijalani. Ia bukan hanya fondasi negara, tapi fondasi kemanusiaan kita. Saya Najwa, pamit undur diri dari Ruang Pancasila. Tetaplah menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Najwa.